Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira Makvira. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Di video kali ini aku akan membahas tentang TWK lagi nih teman-teman. Karena kemarin tuh kita udah banyak bahas tentang TIU ya. Terus di Instagram aku @vr_makvira. Udah follow belum? Di situ banyak yang vote juga untuk dibahas TWK. Jadi aku akan buatin tentang pilar negara khususnya Pancasila. Tapi bukan pengamalan sila ya, lain lagi. Ini lebih ke kedudukan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan bernegara. Jadi buat yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe ya, supaya kalian tetap update info-info terbaru dari channel ini. Dan aku ingatkan ini udah mau masuk bulan Maret ya teman-teman. Persiapan kalian udah sampai mana nih? Udah belajar apa aja, udah menguasai apa aja, itu kalian harus selalu refleksi lagi kembali ya. Dan yang belum join di AYC PNS, yuk jangan sampai kalian tuh misalnya di akhir-akhir karena minim persiapan dari sekarang. Jadi yang belum join di AYC PNS, buruan join ya. Link pendaftarannya ada di deskripsi video ini. Ini udah ada paket tryout platinum juga, di mana di situ pembahasan tryoutnya itu dalam bentuk video juga teman-teman. Dan aku yang langsung membahas untuk TIU-nya dan dosen desa untuk TKP dan Mas Fandi untuk TWK. Jadi jangan sampai dilewatkan, ini kesempatan yang sangat bagus buat teman-teman untuk mendapatkan akses belajar tes CPNS 2021. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, ini aku ambil dari buku Panduan Sukses CPNS 2021 ya. Ini soalnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan pilar-pilar negara di Indonesia terdiri atas komponen berikut ini kecuali. Oke, hati-hati dengan kata kecuali ya. Jadi yang termasuk pilar-pilar negara nih, kecuali apa? Yang pertama, bagian A Pancasila, Garuda Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jadi di buku ini dibahas bahwa pilar-pilar negara itu ada 4 nih teman-teman. Yang pertama itu adalah Pancasila, yang kedua UUD 1945, yang ketiga NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawabannya adalah Garuda Pancasila, karena Garuda Pancasila ini itu lambang negara, bukan pilar negara. Oke, saya teman-teman bedainnya. Oke, soal nomor 2, ini masih soal dari buku ya, tentang pilar negara, yakni Pancasila di sini khususnya. Jadi Pancasila menjadi dasar petunjuk dalam membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum yang mengatur kehidupan bernegara, serta menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara, karena Pancasila hakikatnya merupakan sebuah ideologi negara, keinginan negara yang ditemukan oleh Founding Father, keputusan bersama seluruh rakyat yang diwakilkan oleh I.R. Soekarno, kesepakatan para pendiri bangsa, dan yang terakhir sumber dari segala sumber hukum. Nah, kita di sini harus jeli ya teman-teman yang dibicarakan apa. Jadi Pancasila menjadi dasar petunjuk, di sini disebutkan, kemudian serta menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara. Karena Pancasila adalah dasar ideologi negara. Jadi ideologi negara ini sebagai petunjuk nih dan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara. Jangan terkecoh dengan bagian E ya, sumber dari segala sumber hukum, karena di sini yang dibahas itu ada 2 ya. Jadi dasar petunjuk dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan hukum yang mengatur kehidupan bernegara, dan pedoman dalam menjalankan kehidupan negara. Karena ideologi itu adalah dasar dan petunjuk dalam kehidupan bernegara, dan Pancasila dianggap adalah ideologi yang paling tepat
dalam menjalankan kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi jawabannya adalah bagian A. Oke. Berikutnya, ini kalau kita scanning ini tentang hoax ya teman-teman. Coba kita baca kalimat terakhir. Tidak menyebarkan berita hoax merupakan wujud Pancasila sebagai. Oke, jadi kita bisa dapat intinya hanya dengan membaca kalimat terakhir. Ini hasil dari aku scanning nih. Jadi untuk meminimalisir waktu itu kalian bisa pakai teknik scanning. Terus kalian lihat kalimat terakhir. Oke, jadi pilihannya wujud Pancasila sebagai jiwa bangsa, falsafah bangsa. Di sini bukan ini ya. Di sini bukan T tapi falsafah bangsa. Kemudian pandangan hidup, kepribadian bangsa dan pedoman hidup. Oke, jadi kalau kalian mau menjawab ini, kalian harus tahu nih arti dan inti dari masing-masing pilihan ini tuh apa. Kalau kalian mau penjelasan yang lebih detail, kalian bisa lihat di buku sukses panduan tes CPNS yang disusun langsung sama aku, dosen Deswa, dan teman-teman dari Pejuang Pendidik. Jadi untuk ini aku bahas untuk soal ini aja ya. Oke, kita lihat berita hoax. Hoax itu adalah berita bohong. Ya. Sedangkan jiwa bangsa ini nggak termasuk ya teman-teman. Kemudian falsafah, apa sih falsafah bangsa itu? Jadi falsafah bangsa itu keyakinan. Ini termasuk dalam kedudukan Pancasila. Keyakinan yang memiliki kebenaran. Oke. Nah, kemudian kalau pandangan hidup bangsa itu tentang way of life ya. Jadi ini juga bukan kepribadian bangsa, bisa sih, tapi yang ini tuh lebih masuk ya, karena hoax itu tentang berita bohong. Jadi kalau kita nggak menyebarkan berita bohong, berarti kita memiliki wujud Pancasila, yakni sebagai falsafah bangsa, yakni keyakinan yang memiliki kebenaran. Jadi menjunjung tinggi kebenaran. Jadi jawabannya adalah bagian B. Oke, berikutnya ini radikalisme. Oke, ancaman radikalisme ini, oke, kita baca dari awal ya, karena udah ada ini di sini. Radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi ini antara radikalisme dan Pancasila. Ancaman radikalisme ini bisa diminimalisir salah satunya dalam bidang pendidikan, yaitu dengan cara, jadi intinya dalam bidang pendidikan untuk mencegah radikalisme ini memakan Pancasila kayak gitu. Penambahan jam pelajaran pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk wawasan bangsa dan karakter. Pendidikan Pancasila dijadikan tanggung jawab guru dan siswa. Perlunya perubahan gaya belajar pendidikan Pancasila, dan pendidikan Pancasila dijadikan dasar dan sumber pembelajaran. Oke, jadi ini jawabannya bagus-bagus semua ya teman-teman. Tapi kita harus fokus nih. Apa yang ditanyakan? Ancaman radikalisme. Untuk meminimalisir ancaman radikalisme dalam bidang pendidikannya itu dengan cara apa? Dengan cara menjadikan pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk wawasan bangsa dan karakter. Kenapa? Karena pendidikan itu tujuannya untuk mengarahkan kan. Dari pendidikan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk membentuk nih wawasan bangsa dan karakter siswanya agar tidak terjadi radikalisme ini. Kayak gitu ya teman-teman. Penambahan jam pelajaran pendidikan Pancasila ini nggak menjamin kalau misalkan ini tuh nggak dijadikan sebagai sarana untuk membentuk wawasannya, untuk membentuk karakternya. Pendidikan Pancasila dijadikan tanggung jawab guru dan siswa itu udah pasti ya, udah menjadi tanggung jawabnya guru, dan juga siswa juga berperan di situ, tapi bukan ini yang dibicarakan kayak gitu. Perubahan gaya belajar pendidikan Pancasila. Ini juga bukan intinya ya teman-teman. Jadi pendidikan Pancasila dijadikan sebagai dasar dan sumber pembelajaran. Iya, tapi yang paling benar itu yang ini. Karena kita mau pendidikan Pancasila ini dapat membentuk wawasan dan karakternya siswa gitu. Oke.
Hal berikutnya, Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan apa? Oke, perintis hidup bangsa Indonesia, dasar filsafat negara Indonesia, perjanjian luhur bangsa Indonesia, pedoman hidup bangsa Indonesia, dan kepribadian bangsa Indonesia. Ini langsung bisa kalian jawab ya teman-teman, meskipun kayak dia berputar-putar gitu, tapi lihatlah di sini, ini Pancasila yang tercantum dalam UUD 1945. Dilihat dari dilihat dari proses terjadinya perubahan apa? Pancasila itu ya dasar negara ya. Dasar negara berarti dia lahir dari ini nih, bagian B dari perubahan dasar filsafat negara Indonesia. Gitu ya teman-teman, jadi kalian harus fokus apa yang dibicarakan dalam soal itu. Oke, soal selanjutnya, dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai apa? Hukum tertulis tertinggi di Indonesia, setingkat dengan TAP MPR, hukum tertinggi di Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, dan bagian E, setingkat dengan UUD 1945. Oke, kalau kita lihat dari pertanyaannya, ini tuh bicara tentang kedudukan Pancasila nih teman-teman. Nah, kedudukan Pancasila kenapa? Karena dia bilang Pancasila dijadikan sebagai apa gitu. Jadi kedudukan Pancasila itu sendiri ada beberapa ya. Yang pertama itu falsafah hidup bangsa. Ini tentang kebenaran ya. Kemudian yang kedua pedoman hidup. Nah, ini sebagai way of life. Kemudian yang ketiga sistem filsafat. Jadi ini maksudnya Pancasila itu harus dipahami secara totalitas. Kemudian perjanjian luhur. Nah, ada juga nih perjanjian luhur, itu maksudnya dibuat oleh founding fathers negara ini gitu. Kemudian yang kelima sebagai dasar negara. Ini yang paling sering kita dengar nih. Dan yang terakhir sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Jadi sumber dari segala sumber hukum. Jadi jawabannya adalah bagian D ya teman-teman. Kalau dilihat dari kedudukan Pancasila itu. Oke, itu tadi teman-teman soal-soal TWK tentang Pancasila khususnya. Oke, itu tadi teman-teman soal-soal TWK mengenai pilar negara khususnya Pancasila. Jadi ini ada PR buat kalian, ini PR nomor 1 ya. Silahkan di screenshot, kemudian dijawab di kolom komentar. Kalau kalian mau lihat pembahasannya, kalian follow aja Instagram aku di @viramakvira ya. Kemudian ini yang kedua, ini PR yang kedua. Ini tentang bela negara ya teman-teman. Kenapa aku kasih PR bela negara? Karena next insya Allah aku akan bahas tentang ini. Jadi kalian coba-coba jawab dulu nih tentang ini. Oke. Jangan lupa untuk pembahasannya lihat di Instagram aku. Terima kasih buat perhatiannya. Selamat belajar karena ini tuh kita nggak kerasa waktu belajar tuh semakin sempit aja ya teman-teman. Ada kabar kalau formasi itu akan diumumkan pada bulan Maret. Jadi kalian harus lebih gaspol lagi nih belajarnya. Oke, thank you for watching. See you on my next video and bye.